mudah-mudahan September ini contoh untuk uji klinisnya sudah bisa dihasilkan. Wah, mantap sekali. Pak, kita di Indonesia kena pandemi ini yang mengejutkan pada bulan Juli ya, yang mana itu adalah varian Delta atau B1617.2 itu ya. Nah, dari sisi peneliti dari UNER, tadi Bapak juga sempat ada singgung ya, apa memang ini hasil dari vaksin merah putih ini sanggup untuk mengatasi virus SARS-CoV-2 varian Delta yang sangat ganas itu ya? Ya, jadi secara teoritis itu sangat berpotensi karena yang kita manfaatkan, yang kita gunakan, ini kalau kita bilang generasi, itu generasi yang di beta, Pak. Ya. Kalau kita bilang virus itu kan ada yang di alfa, ada yang di generasi beta, gitu kan, kemudian ke delta ini. Nah, secara penelitian-penelitian sebelumnya, untuk yang generasi beta ini tentu bisa ke alfa dan bisa ke yang tingkat yang lebih tinggi, sehingga potensi untuk bisa sanggup menangani yang delta ini juga kami optimis. Tetapi tentu kami tidak bisa mengatakan sekarang karena harus dicoba dulu. Tapi sekali lagi, waktu diuji coba di mais, kawan-kawan di laboratorium sudah menguji coba dengan virus Delta dan vaksin merah putih ini sanggup untuk waktu di mais, di Makakas dan dalam proses untuk kita uji tantangkan dengan Delta, dan optimisme kami itu akan bisa untuk Delta. Karena kita mengambil secara teoritis yang bisa memungkinkan untuk bisa mengatasi beberapa kemungkinan mutasi yang ada dengan mengambil di sisi induknya, sehingga mutasi sepanjang mutasinya tidak 100% mutasi berubah sama sekali. Saya pikir masih akan terkenali dengan vaksin yang kita hasilkan. Mudah-mudahan, pokoknya semangat, arek Surabaya, Pak. Ya. Semangat. Nah, Pak, kalau dari sisi efektivitas vaksin merah putih ini bisa bertahan untuk berapa lama ya? Maksudnya? Kalau sudah divaksin dengan Sinovac maupun Pfizer, saat ini kan masih belum begitu tahu ya efektivitasnya itu bisa sampai berapa lama harus divaksin lagi untuk tahap yang berikutnya ya? Ya. Jadi kan yang penelitian yang ada kan sementara ini kan di 28 hari itu ya. Titer antibodinya cenderung terus naik, belum ada gejala untuk melakukan untuk turun, dan ini juga sedang dalam proses pengamatan secara terus-menerus. Makanya tadi kami sampaikan bahwa booster kita itu bisa booster 14 hari, bisa booster 21 hari, bisa booster 28 hari. Nah, untuk yang booster 28 hari kan masih dalam waktu penantian ini, Pak, sehingga belum bisa kita harapkan. Tapi kajian teoritis selama ini memang perilaku vaksin itu ya 6 bulan kemudian akan ada kecenderungan untuk ada penurunan. Ya. Nah, tetapi kita mencoba untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bisa lebih tahan lama. Kalaupun tidak tahan lama, tapi prosesnya bisa lebih singkat dan dengan harga yang lebih rendah lah, gitu kan. Dengan harga yang lebih rendah, meskipun sama-sama 6 bulan misalnya, kita bisa 2 kali, tapi cost-nya kan tetap kurang lebih sama dengan yang harganya mungkin lebih mahal. Tapi perilaku dari vaksin sendiri untuk antibodi orang itu ya di segitu, sehingga perlu terus dilakukan pembosteran itu. Oke. Jadi nanti vaksin merah putih ini bisa untuk booster bagi orang yang sudah divaksin 2 kali Sinovac, Sinopharm maupun AstraZeneca, semuanya bisa di booster dengan vaksin merah putih ya, Pak ya? Bisa, Pak, karena tujuan booster kan meningkatkan lagi untuk
untuk titer antibodinya sehingga tetap bertahan pada tingkat yang optimal untuk bisa bila sewaktu-waktu ada virus yang menyerang. Jadi vaksin sebenarnya kan untuk pencegahan, Pak ya. Nah, pencegahan itu kan tidak bisa selamanya, orang makan aja sekian jam udah lapar lagi. Demikian juga dengan vaksin. Tentu vaksin dimanapun juga ada masa hidupnya, ada masa fungsinya, dan itu berarti harus ada proses pemboosteran secara terus-menerus. Dan uji kami di sini vaksin merah putih bisa meningkatkan titer antibodi untuk mereka-mereka. Bahkan ya mohon maaf, ini beberapa kawan kan sesungguhnya sudah nyoba disuntikan itu, dan sampai sejauh ini alhamdulillah masih aman kan untuk tujuan-tujuan penelitian kita. Oh, oke. Ya. Jadi vaksin merah putih ini juga aman untuk semua usia ya, Prof ya? Sejauh ini dari makaka yang kita uji cobakan aman kan, dari makaka yang kita uji cobakan. Tapi lagi-lagi ini kan pandangan awam, Pak ya. Nanti ada pandangan kawan-kawan di laboratorium di mana ada berbagai macam parameter yang kita masih belum lihat secara keseluruhan. Tapi kita lihat dari sisi keamanan, paling tidak toksisitasnya tidak ada, itu berarti bahwa vaksin ini aman untuk remaja, aman untuk anak, bukan untuk bayi, bukan untuk anak, yang karena memang makakanya juga ada makaka yang anak, ada makaka yang remaja, ada makaka yang hamil, dan ada makaka yang sudah senior, dan selama ini toksisitasnya tidak ditemukan di situ. Jadi kalau dari sisi aman, insya Allah aman gitu kan. Cuman secara detail nanti akan kita lihat dari data yang kita punya. Gitu. Nah, kalau vaksin merah putih ini apakah dapat digunakan untuk penderita dengan komorbid ya? Nah, ini yang kita belum tahu secara persis, karena kita ingin melihat semua yang kita vaksin, termasuk maisnya kan udah bebas dari komorbid. Kemudian makaka pun sebelum disuntikan juga sudah kita periksa semuanya, tidak boleh ada yang punya komorbid. Jadi proses penelitian kami masih pada proses yang free dari komorbid. Nah, nanti ketika diuji klinis, kalau kita sudah menemukan beberapa bukti, baru akan kita bisa sampaikan bagaimana dampaknya bagi kawan-kawan yang harus ada komorbid. Tapi sejauh ini kita masih menggunakan untuk objek-objek yang free dari komorbid, khususnya untuk yang berkaitan dengan diabetes, dan ya karena diabetes ini bahayanya luar biasa, Pak. Diabetes jantung dan paru-paru ini yang makakanya kita bebaskan dulu dari segala penyakit. Nanti baru bisa lihat setelah dari uji selanjutnya. Oke, jadi ya harapan kita semua semoga vaksin merah putih ini bisa segera lolos dari sisi uji klinisnya dan segera bisa diproduksi serta didistribusikan di seluruh wilayah Indonesia ya, karena ini suatu kebanggaan bagi kita semua bisa memproduksi vaksin sendiri ya. Ya, ini senang sekali bisa mengatasi pandemi yang memang luar biasa ini ya. Dan saat ini pun dari sisi pandemi saya melihat gelombang kedua ini juga sudah bisa diatasi ya. Kemarin kasus harian sudah turun jadi 7.000 lebih, dan ini sangat melegakan kita semua ya. Maksudnya dengan PPKM ini semua bisa ngikutin protokol 3M, dan juga seluruh masyarakat sudah mulai divaksin semuanya, sehingga kita bisa hidup dalam new normal yang lebih terkendali ya. Ya, karena
Di samping soal kesehatan ini dampaknya saya lihat luar biasa di ekonomi dan bisnis ini Pak Bos ya. Betul, betul, luar biasa sekali. Ya, jadi luar Ini biasa sekali ya. ini cobaan bagi orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Betul. Ya. Ini cobaan Ya. yang dahsyat sekali ini. Nah, dari sisi Universitas Airlangga ini kan juga salah satu universitas yang terus melahirkan dokter-dokter yang hebat-hebat gitu ya. Nah, Betul. ini dengan adanya pandemi ini kita kan jadi semuanya lebih sadar terhadap kesehatan ya. Terus kita mungkin juga ini ya dari sisi jumlah rasio antara dokter dan masyarakat, jumlah rumah sakit atau kamar dengan jumlah penduduk. Nah, ini rasio-rasio ini kalau memang kita masih kurang memadai kan juga PR kita semua agar ke depan ini jikalau terjadi pandemi apapun kita sudah lebih siap ya, Bapak ya. Ya, jadi saya melihat banyak sekali pelajaran gitu kan, termasuk Ya, menyadarkan kita semuanya lah gitu kan, untuk bahwa ya, kita memang harus menata lebih baik lagi, termasuk mohon maaf barangkali di dunia pendidikan pun harus banyak menata, terutama dengan kompetensi-kompetensi tertentunya yang harus kita siapkan gitu kan, termasuk ya, metode pembelajaran. Kawan-kawan dokter itu kalau pandemi begini terus ya hands on-nya mereka kurang gitu kan, tapi ya mau nggak mau tetap harus kita coba terjunkan. Bahkan jumlah rumah sakit dan lain-lain sebenarnya ini kalau guyonan aja, ini sebenarnya masih ada peluang bisnis yang masih sangat terbuka di dunia kesehatan, dan betul. kami di UNER juga ingin menjadikan salah satu rumah sakit kami itu menjadi nanti pusat wisata kesehatan Pak. Jadi Ya, ada namanya hospital tourism, jadi rumah sakit tapi memang dorongannya adalah untuk kesehatan. luar Maksudnya biasa. adalah bahwa aspek-aspek pencegahan, aspek-aspek berkaitan dengan kebugaran dan lain-lain itu harus kita jadikan sebagai hal yang utama. Paling enggak dengan di Surabaya ada nanti, apalagi kalau ada sponsor khusus atau investasi-investasi khusus untuk pengembangan ini, tentu akan sangat baik untuk melayani Indonesia bagian timur, karena kalau harus ke Singapura nampaknya terlalu jauh kan. Kalau Ya, dari Medan Singapura lebih dekat daripada ke Jakarta, tapi kalau Makassar, Jayapura apa kan daripada ke Australia ke apa, mending langsung ke Surabaya. Yang tidak ya, kalah pentingnya Pak Bos hari ini, bayangan kita nampaknya kesehatan juga harus dianggap sebagai bagian dari faktor produksi Pak. ya, Kesehatan juga harus dinilai sebagai bagian dari faktor ekonomi yang sehingga ketika kita berbicara kesehatan itu tidak berarti kita menafikan ekonomi. Kita ya, menyehatkan itu berarti memperkuat faktor dan sektor ekonomi kan itu Pak. Jadi betul. kalau tenaga kerjanya sehat semuanya, itu kan industri juga akan bisa bergerak, sehingga sesungguhnya menurut kami tidak ada dikotomi antara ini mendulukan kesehatan atau mendulukan ekonomi, karena kita berbicara faktor kesehatan adalah juga faktor ekonomi. Tapi sekali lagi kalau kita sih untuk Tanscorp itu kan tabungannya banyak, nggak ada masalah lah kan. Tapi kalau yang lain-lain, yang sektor-sektor yang mohon maaf barangkali nggak ada tabungan, nggak ada, maksudnya nggak ada ini itu ya, ini kasihan luar biasa, sehingga memang jaring pengaman sosial harus terus didorong dan dikembangkan. Dan saya sangat mengapresiasi Pak Presiden dengan program-program kerjanya, bantuan-bantuan sosial dan ketenagakerjaan ini terus digelontorkan, sehingga kerisauan dan persoalan-persoalan sosial politik bisa lebih terkendali dan lebih aman lagi. Karena menurut saya ini yang harus mendapatkan perhatian utama dari pemerintah, bagaimana agar gangguan sektor ekonomi ini tidak menjadi gangguan di sektor sosial dan politik. Dan menurut teori pun jaring pengaman sosial sangat diperlukan untuk sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Tanpa jaring pengaman sosial, kita khawatir akan terjadi
banyak kekeseruan dan tentu gotong royong kita semuanya menjadi sangat penting. Kami berkontribusi sesuai dengan kemampuan kami di bidang inovasi, di bidang ilmu, ya. Sementara yang lain juga mesti berkontribusi sesuai dengan bidang dan kompetensi serta kemampuan mereka masing-masing. Saya yakin Tanskop juga sudah banyak berkontribusi di banyak sektor ya, dan gotong royong ini diperlukan, Pak. Kalau enggak, kita udah hancur ini, Pak, kalau nggak ada gotong royong di antara kita semuanya gitu ya. Ya, setuju sekali nih Bapak Nasi ya. Kami sendiri karena pengusaha ya, kami yang bisa memberi kontribusi dengan terus berinvestasi, melahirkan wirausaha baru yang nantinya mereka juga bisa menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia ya. Nah, ini terus kami lakukan ya dengan nantinya pemerintah Indonesia ini bisa semakin kuat. Nah, yang saya lihat kalau dari sisi kesehatan rumah sakit ini memang PR bagi kita semua ya, baik itu university maupun para dokter, para tenaga medis, para pengusaha nanti yang sebagai investor kalau ingin membuka rumah sakit maupun klinik. Ini memang semuanya ini harus saling melengkapi. Bagaimana kita 5 tahun atau 10 tahun ke depan kita bisa memenangkan persaingan dalam bidang kesehatan ini dengan negara-negara tetangga kita, baik itu di Singapura maupun di Malaysia. Karena kalau pengusaha hanya invest rumah sakit saja, beli peralatan mahal, tanpa didukung oleh dokter dan tenaga medis yang handal, juga akhirnya mereka tidak percaya dan tidak mau berobat di sini kan. Jadi memang ini semuanya harus improvisasi, harus meningkatkan bagaimana kita tidak kalah lah dengan negara-negara tetangga kita ya. Karena devisa saat ini yang keluar baik ke Singapura maupun Malaysia ini kan tinggi sekali ya. Mereka berobat, kenapa kok mesti keluar? Ya karena begitu banyak alasannya. Itu kalau disurvei itu mungkin bisa diketahui ya. Kalau itu mesti butuh kita research ya, butuh research sehingga akhirnya kita orang Indonesia bisa bekerja sama, bisa saling melengkapi dan tidak kalah dengan mereka. Tapi memang ini butuh waktu, butuh proses ya, nggak bisa instan ya, karena menurut saya yang diperbaiki itu dalam segala hal ya, termasuk harga obat-obat ya. Kalau harga obat-obat saya lihat di Indonesia dibandingkan dengan India misalkan, wih jauh sekali. Saya kaget sekali begitu melihat harga-harga obat di India itu hanya 10%, ada yang 20% dari harga Indonesia ya. Nah ini kan juga suatu PR juga di dunia kesehatan kita, sehingga kita kalau terjadi masalah seperti saat ini itu lebih cepat mengatasinya ya. Kalau semuanya sudah siap ya. Kalau semuanya sudah siap kan berarti kita yang paling tanggap. Tapi ya bersyukur ya Indonesia ini dengan jumlah penduduk yang nomor 4 di dunia, tapi kita dari sisi mengatasi pandemi ini kan termasuk yang terbaik lah ya. Ekonominya juga masih nomor 2, nomor 3 di dunia. Nah ini kan memang kita patut acungi jempol untuk seluruh Presiden Jokowi dan seluruh menteri dan pejabat-pejabatnya ya. Ini dan juga seluruh masyarakat lah ya, semuanya ini pasti ada saling keterkaitan sehingga Indonesia ini mampu melewati pandemi inilah. Ini pandemi 2, mudah-mudahan sudah ada yang ketiga ya. Dan kita semua sudah lebih siap menuju new normal ini. Insya Allah. Kalau ada sinyalemen misalnya gini, Tanskop siap nggak ya melakukan reformasi besar-besaran berkaitan dengan kebiasaan Indonesia yang sesungguhnya senangnya itu dagang gitu kan, tidak senang di proses produksi. Sehingga saya melihat sesungguhnya Indonesia ini punya ahli-ahli yang tidak kalah. Orang-orang Indonesia itu kalau, ya mohon maaf gitu kan, mereka bekerja di luar gitu kan, itu bisa menjadi apa saja dan bisa menjadi bahkan, mohon maaf barangkali dokter-dokter di Singapura ya dokter-dokter Indonesia gitu kan, di Malaysia ya kebanyakan orang-orang Indonesia juga.
Tapi Betul. begitu mereka kita panggil ke sini ya jadinya terkontaminasi lagi, termasuk harga obat Pak, gitu kan. Ya, Harga ya. obat ini kan ya gimana, mungkin terlalu panjang jalurnya ya, sehingga Ya. setiap titik birokrasi dalam proses perdagangan ini nampaknya harus menjadi perhatian utama. Kalau di sana misalnya India itu 20%, jangan-jangan nanti India masuk ke Singapura dulu, Singapura masuk kemana lagi, di masing-masing titik kemudian ada tambahan nilai tertentunya sehingga ketika nyampe ke Indonesia juga, karena ini pengalaman kita Pak, kita nggak mungkin bisa mendatangkan apapun misal dari Jepang ya harus lewat Singapura dulu, di Singapura harus diapakan dulu, baru nyampe ke Indonesia. Nah ini kan menurut saya proses-proses yang harus kita coba potong dalam rangka agar di Indonesia juga ekonominya, artinya nilai tambahnya itu dinikmati di Indonesia, bukan di tempat yang lain. Dan kita bisa Pak, mohon maaf gitu ya, kita kemarin juga dalam riset kita itu sebenarnya sudah menemukan Pak, bakal obat, bahan baku ya Pak, bahan baku obat yang cukup potensial untuk COVID ini. Tetapi sudah kita serahkan ke Kimia Farma, tapi nyampe Kimia Farma ya mandek gitu kan. Nanti ya, kalau yang sayang ini. Ya kalau Cak Bosnya misalnya bersedia, misalnya bisa kita rundingkan lagi sebenarnya bakal obatnya apa dan nanti sampai dengan jadi itu kayak apa, saya pikir juga potensial karena selama ini kan obat ya kita impor aja semuanya. Tidak ada yang kemudian inisiatif dari kita dan kemudian jadi. Nampaknya ini menjadi bagian dari penyakit yang harus kita reformasi khususnya di bidang kesehatan dan lebih khusus lagi di bidang obat-obatan karena 90% lebih bahan baku obat itu masih impor khususnya dari Cina dan dari India. Nah kalau ini bisa kita, sementara laut kita banyak bahan-bahannya, daratan kita banyak bahan-bahannya, tidak kalah dengan di India lah paling tidak, mestinya kita bisa, mestinya. Yes, pasti bisa nih, Bapak. Jadi memang kita dari sisi birokrasi ini harus disimpelkan ya supaya semakin menarik dan akhirnya semakin banyak milenial atau generasi Z, generasi A ini yang berminat untuk studi di bidang kedokteran dan juga pengusaha-pengusaha lebih banyak juga mau berinvestasi baik itu di rumah sakit, klinik maupun di pabrik obatnya ya, karena kenapa harga obat tinggi juga salah satunya bahan bakunya ini masih belum bisa diproduksi di Indonesia. 90% menurut Bapak Nasi tadi masih impor. Nah, ini yang sesungguhnya tidak boleh ya. Kita harus mandiri. Jadi mulai dari hulu ke hilir kita produksi di sini semua, itu pasti kita tidak akan kalah dengan negara-negara tetangga kita ya.